Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Uswatun Hasanah, guru SDN Priuk 3 Kota Tangerang. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman Merdeka Belajar untuk melengkapi tugas aksi nyata saya di platform Merdeka Mengajar. Selamat belajar. Pada topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenali diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu terus belajar. Demikian juga dengan peran kita sebagai pendidik atau guru. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Dan ini bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Apa peran saya sebagai guru? Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu dari kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Harapan boleh saja setinggi langit, karena murid-murid ini kelak akan menjadi dewasa, menjadi bagian atau bahkan memimpin masyarakat, dan pada akhirnya akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Hal sekecil ucapan pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru seharusnya membuat murid terus tertarik untuk belajar hingga akhir hayat. Menjadi guru yang dikagumi, diidolakan, menyenangkan, memberikan keselamatan kebahagiaan, dan terus beradaptasi dengan perubahan untuk bisa sejalan dengan tujuan pendidikan. Mendidik menyeluruh. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga ia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Hal ini sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin.
Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut agar guru dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Guru harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan asas Trikon kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Dengan harapan, guru dapat mempraktikannya dalam pembelajaran. Asas Trikon diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman, seperti abad ke-21. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Dalam pendidikan, guru diharapkan memahami bagaimana watak atau budi pekerti murid diasah dan dilatih. Teori konvergensi didasari atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa. Kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif diintegrasikan menjadi teori konvergensi. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Tugas guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya.
Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid saja. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode Among. Guru harus bisa menginternalisasikan sistem Among dalam diri sebagai pendidik dan dapat meneruskannya dalam menuntun murid. Ki Hajar Dewantara menerjemahkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan memberi teladan, Ingmadyo Mangun Karso, di tengah membangun kehendak, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan dan motivasi. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar. Menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Dengan demikian, guru diharapkan dapat memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Demikian paparan saya mengenai pemahaman merdeka belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.